Halo teman-temanku semua, selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai 4 topik, yaitu yang pertama relay, overload atau tor, switch atau saklar, baru tombol. Untuk itu, mari sama-sama kita membahas dan kita simak pada video ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai relay. Ya, ini contoh daripada gambar fisik daripada relay. Ya, contoh fisik daripada relay. Nanti relaynya ini akan dihubungkan dengan soket atau kaki atau dudukan relaynya. Jadi relaynya itu dimasukkan ke dalam sini. Ini ada lagi yang bentuknya kita lihat dari samping. Lalu kita akan melihat gambar kontaknya ya. Gambar kontaknya seperti ini. Ada 1 dengan 5, 4 itu adalah terhubung, 5 dengan 8 itu terhubung, 1 dengan 3 terputus, 5 dengan 6 terputus, sedangkan 2 dan 7 itu adalah sumbernya atau tempat sumber. Akan mencoba cara kerja daripada sebuah relay. Ini simbol coil pada relay. Ini simbol kontaknya yang terdiri dari kontak NC dan kontak NO. Di sini juga kontak relaynya yang terdiri juga ada kontak NC dan ada kontak NO. Jadi masing-masing kontaknya ini adalah mempunyai kontak NC dan NO. Nanti dia akan berpindah dari 11 berpindah ke 14. Sedangkan di sini dari 21 akan berpindah ke 24. Ini ada fuse adalah pengaman ya, pengaman. Ini ada saklarnya ya. Ini lampu indikator nanti yang kita lihat nyala pada posisi relay itu bekerja. Ini sumber fasa, ini netralnya. Jadi ini rangkaian sudah saya buat ya. Nanti kita uji coba. Sekarang kita akan mencoba cara kerjanya. Begitu kita masukkan sumber listrik, ini sudah menjadi masuk tegangan di sini ya, sudah masuk tegangan. Tapi karena fuse-nya masih belum kita hubungkan, maka sumbernya belum masuk ke dalam rangkaian. Netralnya itu sudah tersambung ke sini semua, ya, netral sudah tersambung semuanya. Nah, sekarang kita hidupkan fuse-nya, kita naikkan fuse. Nah, begitu fuse kita naikkan, lampu ini dan lampu ini hidup. Kenapa hidup? Karena ini tadi adalah NC ya, NC sudah nyambung antara 11 dengan 12 sudah nyambung, maka ini nyala. Yang begitu juga di sini antara 21 dan 22 ini sudah nyambung, karena ini adalah NC, maka ini langsung nyala. Ini NO nya ya, NO nya belum bekerja, maka ini mati, ini mati. Sekarang kita tekan saklar ini, kita hidupkan. Nah, maka coil ini akan menyambung ya, akan menarik semua kontaknya. Nah, kontak ini juga ditarik. Ini sudah berpindah. Yang tadinya ini adalah NO, sekarang dia sudah jadi NC. Makanya ini nyala. Ini mati. Ya, begitu juga di sini. Ininya mati, ini nyala. Ya. Berarti relaynya itu sudah bekerja. Kita matikan dari saklarnya, maka akan kembali. Yang ini nyala, ini nyala, karena ini adalah NC, ini adalah NC. Ya, kita matikan dari fuse-nya. Nah, kalau kita matikan fuse-nya, semuanya adalah mati. Kita coba kita hidupkan lagi. Nah, ini langsung hidup, ini langsung hidup, ini masih mati, ini masih mati. Begitu saklar kita hidupkan, maka relay itu akan bekerja ya, akan bekerja. Ini akan terhubung,
hidup ini akan terhubung, ini hidup ini mati sini, ini mati di sini. Begitulah kawan-kawan, mudah-mudahan dapat dipahami. Pembahasan kedua yaitu mengenai tor atau overload, atau sering dikatakan tor. Thermal overload adalah pengaman rangkaian dari arus lebih yang diakibatkan beban yang terlalu besar. Saya ulang, thermal overload adalah alat pengaman rangkaian dari arus lebih yang diakibatkan beban yang terlalu besar. Beban ini biasanya diakibatkan oleh pembebanan motor yang melebihi kemampuan motor listriknya. Tor merupakan peralatan switching yang peka terhadap suhu dan kontaknya akan memutus pada saat terjadi beban lebih di luar batas ketentuannya. Fungsi tor. Thermal overload berfungsi untuk memproteksi atau mengamankan rangkaian listrik dan komponen listrik lainnya dari kerusakan karena terjadi beban lebih. Tor berfungsi sebagai proteksi dengan menggunakan panas sebagai pembatas arus. Cara kerja tor adalah dengan mengkonversi arus yang mengalir menjadi panas untuk mempengaruhi bimetal. Bimetal inilah yang menggerakkan tuas untuk menghentikan aliran listrik pada motor. Jenis-jenis tor ada dua, yaitu tor 1 pasa, tor 3 pasa. Untuk tor 3 pasa, pada listrik 3 pasa terdapat satu bimetal yang terpisah, ya, yang terhubung dan berguna untuk memutus arus apabila terjadi kelebihan beban. Ini bentuk atau merek daripada tor. Ini pertama, ya, ini buatan dari Schneider. Ini bentuk kedua, ini buatan Siemens, ya, buatan Siemens nih. Ini bentuk yang ketiga, ini buatan atau merek TC, ya, merek TC. Sedangkan ini adalah bentuk yang lain, ya, ini juga bentuk yang lain. Sedangkan ini, ya, tor ini adalah tor yang mempunyai kapasitas arus yang besar, misalnya 200 ampere, ya, bisa sampai ke 200 ampere atau lebih. Ini untuk tor yang mempunyai kapasitas yang besar. Bagian-bagian tor ini ada satu tor, ya, dimana bagian-bagiannya ini ada terdapat seperti ini. Nomor 1 ini, ya, 1, 2, 3, ini yang dikatakan terminal utama 2, 4, 6, ya. Yang ini pengatur nilai arus, ya. Jadi arusnya itu kita atur di sini, ya, kita putar. Yang ini adalah tombol test strip, ya, kita mencoba, ya, ini untuk ngetes, ya, untuk tombol untuk ngetes. Yang berikutnya ini, yang nomor 4, tombol reset. Apabila sudah terjadi pemutusan, maka kita reset dari sini, ya, kita reset dari sini. Ini dan ini sama ini adalah tombol atau terminal bantu. Ini terminal bantu. Sedangkan yang nomor 6 ini, nomoran ini ada terminal utama. Ini sama dengan ini, ya. Ini berhubungan. Jadi dari sini ke sini adalah berhubungan, ya. Jadi ini dengan ini adalah satu kontak, ya. Kontak yang sama. Ini dengan ini dengan ini dengan ini, ya. Jadi ya, ini sama ini adalah satu pasang, ya. Itulah bagian-bagian
daripada Tor. Oke, mari kita coba cara kerja daripada Tor ya. Ini rangkaian ini saya buat khusus untuk ngetes ya, khusus untuk ngetes atau melihat cara kerja daripada Tor ya. Ini ada kontak bantunya, ini kontak utamanya ya. Jadi nanti di kontak utama ini adalah bebannya atau motornya ke sini, sedangkan ini adalah kontak bantunya untuk kontrolnya. Ini ada NC, ada NO ya, ada NC, ada NO. Sedangkan bimetalnya ini ya, bimetalnya ini 246. Nah, terhadap bimetalnya ini saya hubungkan satu lampu, terhadap kontak NC-nya ini kita hubungkan satu lampu, terhadap kontak NO-nya ini kita hubungkan satu lampu. Ini sumbernya ya, netral sama fasanya. Jadi apabila terjadi pemutusan, maka ini akan nyala ya, pemutusan. Tetapi begitu kita masukkan arus, ini akan hidup dan ini akan hidup ya. Begitu kita masukkan sumber tegangan listrik, maka ini hidup, ini hidup. Tetapi setelah terjadi pemutusan, maka ini mati, ini hidup ya. Oke, kita coba kita hidupkan. Nah, ini sudah kita masukkan arus listrik, ini langsung hidup, ini langsung hidup. Ini dari bimetalnya ya, ini untuk bebannya. Ini motornya ya, ini motornya, bebannya. Sedangkan ini indikator mengatakan bahwa ya, motor itu adalah sudah bekerja. Nah, sekarang kalau terjadi misalnya beban lebih, terjadi arus beban lebih, ini akan memutus. Lihat, nah, ini terjadi beban lebih, ini memutus, ini putus, ini mati, ini mati. Inilah yang hidup. Ini menandakan bahwa tornya itu adalah bekerja. Ya, kita reset lagi. Tadi ingat ada resetnya, kita ulang lagi. Nah, kita ulang, ini hidup, ini hidup. Terjadi hubung atau beban lebih. Kalau terjadi beban lebih, maka terjadilah dia pemutusan. Ini hidup, ini mati, ini mati. Ya, demikianlah cara kerja daripada overload ini yang saya buat dalam rangkaian yang sederhana ini. Switch atau saklar dengan push button atau tombol tekan. Oke, yang pertama kita lihat ini gambar-gambar daripada switch ya. Switch ada yang bentuknya seperti ini, ada bentuknya seperti ini. Ini ada beberapa macam itu bentuk-bentuk switch, banyak itu. Ini misalnya ini juga switch ya, ini juga switch atau saklar ya, cukup banyak bentuknya. Oke, kita lihat ini adalah bentuk fisik daripada push button atau tombol tekan ya, bentuk fisik dari push button atau tombol tekan. Nih, kita lihat ini seperti ini ada ya, ada juga yang seperti ini, ada juga seperti ini, ada juga seperti ini juga ada ya, dan seperti ini. Jadi itulah bentuk-bentuk daripada switch dan tombol tekan kalau kita lihat dari segi fisiknya. Kita lihat dari segi simbol dan cara kerjanya. Yang ini adalah simbol switch ya. Ini saklar atau switch ya. Ini simbol saklar atau switch. Nih sampai sini. Terus ya. Yang di bawah ini adalah simbol push button atau tombol ya, simbol push button atau tombol tekan ya, push button atau tombol tekan. Oke, kita lihat simbolnya di sini. Simbolnya di sini ada dibuat, ada lekukan ya, lekukan satu ke kanan, satu ke kiri ya. Sama juga di sini ada lekukan satu ke kiri, satu ke kanan ya. Ini juga ada lekukan ke kiri dan ke kanan. Nih sama ya. Sedangkan untuk push button atau tombol tekan, lekukannya dibuat berbentuk huruf E ya. Nih berbentuk huruf E. Nih kita lihat
ini juga berbentuk huruf E. Ya, ini dari simbolnya. Ya, jadi jelas dari simbolnya ini adalah sudah berbeda antara switch atau saklar ini dengan push button ini atau tombol tekan ini. Oke, kita lihat cara perbedaannya dari cara kerja. Kita coba kerjakan, tekan dulu ini switch atau saklar ini, kita tekan. Dia nyambung tetap seperti ini. Coba kita ulangin. Ini kita putuskan dulu, putus ya. Jadi dia terputus ya. Tapi kalau kita tekan, dia nyambung terus sebelum kita tekan. Dan begitu juga ini. Kalau kita tekan, dia akan terputus. Kalau kita tekan lagi, dia akan nyambung. Karena ini adalah NC. Ini juga seperti itu. Ini NC-nya di sini 1 dengan 2. Tetapi kalau sudah kita tekan ini, nanti dia akan berubah ke 1 dengan 4. Kita tekan. Dia berubah. Begitu juga ini. NC-nya adalah 1 dengan 2. NO-nya 3 dengan 4. Kalau nanti kita tekan, dia akan berubah. Begitu juga ini saklar silangnya. Dia akan terhubung antara 1 dengan 2 dan 3 dengan 4. Itulah yang dikatakan kita bedakan dari cara kerjanya. Sekarang kalau kita ke tombol, ini, ya. Ini tombol. Kalau tombol ini kita tekan, nih kita tekan dia nyambung. Tapi kalau tangan kita lepas, ya, dia putus lagi. Beda dengan di sini. Di sini kita tekan, kita lepas tangan kita di seperti itu. Tapi kalau ini kita tekan, dia nyambung. Tapi kalau dilepas, dia akan terputus. Begitu juga yang ini, kita tekan. Tadinya ini NC, kita tekan, dia jadi NO. Tapi kalau lepas tangan kita dari sini, dia akan nyambung lagi atau kembali lagi. Ini juga begitu, dia akan kembali lagi. Jadi beda dengan ini. Ini terbuka, ini dia balik lagi dia. Ini namanya tombol tekan atau push button. Sama dengan hal yang ini. Nih, kalau ditekan, dilepas, dia kembali lagi. Ini ditekan, dilepas, dia kembali lagi. Jadi beda dengan ini. Ini langsung terus dia nyambung, langsung terus dia gitu. Ya, itulah perbedaan antara switch dan tombol tekan atau push button. Ini contoh cara kerja daripada switch. Saya sudah membuat rangkaiannya seperti ini. Kita akan mencoba cara kerja dari masing-masing switch, yaitu yang ini, switch pertama, switch kedua, switch ketiga, switch keempat, switch kelima. Jadi nanti fungsi masing-masing switch ini akan kita lihat dengan lampu yang menyala, ya, dengan nyalanya lampu. Di sini saya bikin sumbernya, ini pasa, ini netral. Ini saya bikin sikringnya atau fuse atau pengamannya. Oke, kita coba cara kerja daripada saklar yang pertama ini. Ini sekarang lampunya masih mati semua ya. Sekarang kita masukkan fuse-nya, kita hubungkan fuse. Begitu fuse kita hubungkan, maka lampu ini nyala karena ini adalah NC. Lampu ini nyala, ini NC. Lampu ini nyala, ini NC. Lampu ini nyala karena ini adalah NC. Ya, sedangkan ini mati masih terbuka. Ini juga mati masih terbuka. Ini juga mati masih terbuka ini. Ya. Jadi itu setelah kita masukkan sumber listrik. Sekarang kita kerjakan ini. Kita tekan saklar ini. Maka ini nyala. Itu nyala terus. Ya, sebelum kita memutuskan. Ini sekarang kita kerjakan nih. Kita tekan. Kalau kita tekan ini mati. Ya. Sekarang ini kita kerjakan ini. Ini mati, ini hidup. Ya, berpindah. Sekarang kerjanya ini. Ini kita tekan, ini hidup, ini mati. Ya. Kalau ini kita kerjakan, ini hanya merubah posisi aja ya, hanya merubah posisi. Ini sekarang posisi saklar semua bekerja. Ya, posisi saklar bekerja. Sekarang kita matikan ini. Mati, hidup, berpindah. Ya, itu cara kerja daripada switch. Kita ulangi. Ini hidup, ini mati, ini berpindah, ini pindah. Jadi seperti itulah cara kerja daripada switch.
Oke, sekarang kita akan melihat cara kerja daripada tombol. Kita bedakan dari tadi cara kerja daripada switch. Ini rangkaiannya sudah saya buat serupa sama dengan yang untuk switch, hanya beda tombolnya atau dengan switchnya ya, itu berbeda. Kalau semua komponennya adalah sama. Nah, sekarang saya masukkan hubungkan fuse ini, kita hubungkan. Kita lihat fuse itu kita masukkan, maka ini hidup, ini hidup, ini hidup, ini hidup. Karena apa hidup? Karena itu adalah NC, nyambung. Sedangkan ini mati karena NO, ini juga mati masih belum nyambung, ini juga mati belum nyambung. Ya, itu tombol tekan. Nah, sekarang kalau tombol tekan ini kita tekan ini, tekan, hidup, kita lepas, mati. Kita tekan, hidup, kita lepas, mati. Sama dengan ini, kita tekan, mati, kita lepas, hidup. Kita tekan, mati, kita lepas, hidup. Itu tombol tekan atau push button. Sama dengan ini, kita tekan, berpindah, kita lepas, pindah lagi. Kita tekan, kita lepas, ya dia hanya berpindah. Jadi dia tidak mau menetap seperti switch yang tadi. Ini kita tekan nih ya, kita tekan, berpindah, kita lepas tangan kita, akan berpindah lagi. Kita lepas, pindah lagi. Kalau ini sama dengan yang tadi, ini hanya berpindah pengoperasiannya aja. Jadi itulah cara kerja daripada tombol. Jadi mudah-mudahan bisa kamu bedakan antara switch dan cara kerja daripada tombol. Sekianlah teman-teman yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ini contoh cara kerja daripada switch. Saya sudah membuat rangkaiannya seperti ini. Kita akan mencoba cara kerja dari masing-masing switch, yaitu yang ini, switch pertama, switch kedua, switch ketiga, switch keempat, switch kelima. Ya, nanti fungsi masing-masing switch ini akan kita lihat dengan lampu yang menyala ya, dengan nyalanya lampu. Di sini saya bikin sumbernya, ini pasa, ini netral. Ini saya bikin sikringnya atau fuse atau pengamannya. Oke, kita coba cara kerja daripada saklar yang pertama ini. Ini sekarang lampunya masih mati semua ya. Nah, sekarang kita masukkan fuse-nya, kita hubungkan fuse. Nah, begitu fuse kita hubungkan, maka lampu ini nyala karena ini adalah NC, lampu ini nyala ini NC, lampu ini nyala ini NC, lampu ini nyala karena ini adalah NC. Ya. Sedangkan ini mati masih terbuka. Ini juga mati masih terbuka. Ini juga mati masih terbuka ini. Ya. Jadi itu setelah kita masukkan sumber listrik. Nah, sekarang kita kerjakan ini. Kita tekan saklar ini. Maka ini nyala. Itu nyala terus. Ya, sebelum kita memutuskan. Ini sekarang kita kerjakan nih. Kita tekan. Nah, kalau kita tekan ini mati. Ya. Nah, sekarang ini kita kerjakan ini. Ini mati, ini hidup. Ya, berpindah. Sekarang kerjanya ini kita tekan, ini hidup, ini mati. Ya. Kalau ini kita kerjakan, ini hanya merubah posisi aja ya, hanya merubah posisi. Ini sekarang posisi saklar semua bekerja. Ya, posisi saklar bekerja. Sekarang kita matikan ini. Mati, hidup, berpindah, berpindah, berpindah. Ya, itu cara kerja daripada switch. Kita ulangi. Ini hidup, ini mati, ini berpindah, ini berpindah, ini pindah. Jadi seperti itulah cara kerja daripada switch. Oke, sekarang kita akan melihat cara kerja daripada tombol. Kita bedakan dari tadi cara kerja daripada switch. Ini rangkaiannya sudah saya buat serupa sama dengan yang untuk switch, hanya beda tombolnya atau dengan switchnya ya, itu berbeda. Kalau semua komponennya adalah sama. Nah, sekarang saya masukkan
hubungkan fuse ini, kita hubungkan. Kita lihat fuse itu kita masukkan, maka ini hidup, ini hidup, ini hidup, ini hidup. Karena apa hidup? Karena itu adalah NC, nyambung. Sedangkan ini mati karena NO, ini juga mati masih belum nyambung, ini juga mati belum menyambung. Ya, itu tombol tekan. Nah, sekarang kalau tombol tekan ini kita tekan ini. Tekan, hidup, kita lepas, mati. Kita tekan, hidup, kita lepas, mati. Sama dengan ini. Kita tekan, mati, kita lepas, hidup. Kita tekan, mati, kita lepas, hidup. Itu tombol tekan atau push button. Sama dengan ini. Kita tekan, berpindah, kita lepas, pindah lagi. Kita tekan, kita lepas, ya dia hanya berpindah. Jadi dia tidak mau menetap seperti switch yang tadi. Ini kita tekan nih ya. Kita tekan, berpindah, kita lepas tangan kita, akan berpindah lagi. Kita lepas, pindah lagi. Kalau ini sama dengan yang tadi, ini hanya berpindah pengoperasiannya aja. Jadi itulah cara kerja daripada tombol. Jadi mudah-mudahan bisa kamu bedakan antara switch dan cara kerja daripada tombol. Sekianlah teman-teman yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.